KTP Kejar Tayang Podcast bareng Denis, ada Om Agung, ada Dr. Aris. Nah, kita pengen bahas kali ini untuk ibadah new normal part 2. Karena memang kita coba menanggapi ya, ada beberapa inputan nih Om. Nggak tahu nih Om udah denger belum nih? Mungkin Om juga belum denger, tapi nggak apa-apa kita tanggepin ya. Iya oke, kita tanggepin aja nanti Om ya. Seperti biasa kita kan kongko-kongko ngopi santai ya. Nah jadi kemarin kita sempat bahas Om bahwa ini bridging dulu ya buat Om dan juga buat yang lain ya. Kalau mau lebih lengkap denger yang part pertama ya. Jadi kita membahas tentang bagaimana orang beribadah itu sebenarnya orang lebih berani bekerja, mencari uang, merisikokan dirinya daripada beribadah, merisikokan dirinya. Sehingga kita nggak tahu mana yang lebih kita utamakan. Nah, sampai akhirnya bareng sama Dr. Aris dijelasin bahwa sebenarnya dari segi medis kita mesti punya tanggung jawab, lalu juga dari segi teologinya di mana kita dipanggil itu untuk ibadah fisik dan lain-lain. Tapi ada tanggapan nih. Nah, makanya mungkin kita menjawab ya. Tanggapannya adalah sebenarnya lebih safety mana sih jika misalnya satu ruangan kapasitas 200 orang yang diisi cuma 20% atau kapasitas 3.000 orang yang diisi 10%. Nah, kalau begitu gimana Dr. Aris? Lebih kok gimana sih harusnya gitu? Nah, kalau kita ditanya soal kemungkinan itu bisa ada dua jawaban. Jadi jawaban pertama itu bicara soal pertemuan dengan orang-orangnya. Iya. Ketika misalnya satu ruangan yang kapasitas 3.000 terus diisi 300 orang, kan jumlah orangnya yang datang 300 pasti lebih banyak dibandingkan kapasitas ruangan 200 diisi 20%. Iya. Cuma 40-an berarti kan. Nah, itu kan kemungkinan ketemu dengan orangnya lebih gede yang 300, betul. Iya. Tapi ketika kita di dalam ruangan ibadahnya sendiri, ini jawaban yang kedua. Maksudnya perspektif kedua adalah ketika bicara soal ruangannya yang jauh lebih besar, 3.000, terus perbandingannya dengan 300 itu kan berarti 10%, dibanding dengan ini berarti jarak kita bisa atur dengan lebih jauh. Jadi seharusnya lebih aman. Secara ruangan ibadah. Oke, secara ruangan ibadah. Betul. Tapi kalau misalnya bicara soal di luar nanti di WC ketemu orangnya apa segala macam, ya memang yang 300 orang memang lebih kemungkinan besarnya lebih bahaya gitu istilahnya. Nah, bagaimana menjawab kalau misalnya kita, ya ini dia ya memang kesalahannya juga. Kadang-kadang kita pas ibadah tuh rapi, pulang dari ibadah itu ngobrol lagi sama seperti normal gitu. Nah itu sebenarnya masalahnya gimana? Maksudnya apakah sebenarnya saya sempat bikin video nih untuk Kelapa Gading. Jadi pada saat pulang ya pulanglah, jangan ngobrol-ngobrol dulu. Tapi kan kita ketemu kangen. Namanya ketemu orang nggak ngobrol ya nggak ketemu namanya gitu kan. Iya. Nah itu gimana? Nah, jadi lagi beribadah lebih nggak bahaya ya? Iya, betul. Daripada sesudah ibadah atau sebelum ibadah kan berarti kan? Iya, sebelum atau sesudah itu lebih, memang resikonya lebih besar. Tapi ya balik lagi kayak yang pertama kemarin kita di podcast pertama itu, ketika kita melakukan sudah precaution sudah kita kerjakan, in a sense kita tetap sering cuci tangan atau at least pakai hand sanitizer, terus pakai masker. Ketika ngobrol pun ya ada dijarakin lah, jangan sampai terlalu deket banget gitu. Nah itu sih tetap sudah mengurangi resiko gitu. Kalau dua-duanya sudah pakai ya, misalnya kita ketemu teman dia juga pakai, kita juga pakai, itu resikonya pasti lebih kecil sekali. Maksudnya memang sudah dikurangi, tapi balik lagi ya, kalau misalnya kita ketemu 300 orang kita ketemu beberapa banyak orang, ya itu pasti akan resikonya tetap lebih besar dibanding kalau kita nggak gitu, nggak ngobrol, pulang itu langsung pulang ibadah itu gitu. Nah bagaimana jika ada orang yang bilang ini, kamu akan jauh lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan jika kamu habis ibadah langsung pulang? Bagaimana menanggapi itu? Dari Om Agung apa kok Aris? Habis ibadah langsung pulang ya? Iya. Karena gini, di sisi lain berarti jika kita habis ibadah nggak langsung pulang, seolah kita nggak bertanggung jawab di hadapan Tuhan gitu. Coba, karena ini saya sempat ngedengar lontaran-lontaran yang kayak gitu. Oke, kalau saya sih ya beribadah memang langsung kabur gitu. Dia mah dari kondisi normal juga emang ibadah. Memang begitu kan. Tapi memang itu sesuatu yang nggak benar kan. Kalau saya ada keperluan tuh sendiri habis ibadah mesti ketemu mama, orang tua, jadi ya mau nggak mau kita mesti lebih pentingin mama kan. Iya. Tapi kadang-kadang kamu juga ngajak orang, ayo makan. Tapi sekalian sama mama. Sekalian sama mama aja. Iya. Terus. Ya, jadi kan sebenarnya harusnya kita kan ngobrol lah gitu. Ya, yang penting itu kalau saya bilang waktu kita nggak bertanggung jawab,
sama Tuhan kan seolah-olah kan. Ya mestinya kan ya nggak juga ya. Karena kita bisa lihat kan segala sesuatu kan ada prioritas begitu loh. Iya. Saat begini prioritasnya ini, saat begini prioritasnya begini, ya kan? Jangan kita cari gara-gara dong, begitu kan harusnya kan? Oke, maksud mencari gara-gara dalam arti apa nih? Ya, Karena kan misalkan, orang interpretasinya Oke, lain. tadi misalkan kalau kita lagi posisi kayak sekarang nih, COVID-nya lagi kalau ngomong lagi naik lah misalkan. Terus kita nggak hati-hati misalkan. Kayak kita kan 1,5 meter, 1,5 meter. Kita ngomong ntar deket-deketan misalkan, ya problem kan jadi kan. Iya. Nyari-nyari. Ya, kita mesti nyari gara-gara itu istilah saya kan jadi kan. Faris, Iya, gimana? Menanggapi statement itu? Ya sebenarnya sih kalau misalnya secara pertanggungjawaban gitu kita balik lagi kayak kalau misalnya di yang podcast sebelumnya kan bicara soal panggilan fellowship secara bodily presence gitu ya. Secara pertanggungjawaban yang fellowshipnya sih oke, ketika kita nggak langsung pulang gitu ya. Tapi ketika dilihat dari sisi medis misalnya kayak yang podcast lalu gue bahas juga, misalnya bicara soal di rumah kita ada orang tua misalnya. Nah, ketika kita fellowship memaksakan diri untuk fellowship di gereja itu jadi tidak bertanggung jawab terhadap orang tua kita karena dari segi kesehatan kita membahayakan mereka justru gitu. Nah pertimbangannya itu balik lagi ketika kalau misalnya di rumah kita misalnya kayak kondisi gue sendiri, gue sama cici gue kan sama-sama ke gereja ya udah gitu kita boleh aja fellowship tapi ya tetap balik lagi precautions tetap dikerjakan ya. Jangan sekali-sekali tanpa precautions terus kita berani-berani ini gitu. Nah itu udah pasti salah gitu secara ini. Ini berarti mesti digarisbawahi ya, bukan berarti orang nggak ke gereja jadi dosa gitu ya. Betul, enggak betul. gitu ya. Karena kan dari podcast sebelumnya juga udah dibilang walaupun memang secara kalau prinsip-prinsip Alkitab mengajarkan bodily fellowship terus kayak gitu kita harus hadir ibadah fisik, tapi ketika di dalam kondisi-kondisi yang tertentu kan Tuhan juga mengizinkan adanya pergumulan dan kita nggak bisa mempersalahkan itu gitu. Itu bukan untuk kita pakai prinsip Alkitab begini kalau lu nggak mengerjakan ini berarti lu berdosa atau lu salah. Nggak, kita kan nggak bilang begitu. Kita pakai untuk pergumulan diri kita. Apakah kita harus datang atau kita nggak harus datang? Apa maksudnya kita tetap ibadah online gitu? Nah, yang jadi permasalahan kan takutnya dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan, di mana pada saat nggak ibadah ke gereja dosa, ibadah ke gereja lu nggak cerdas, nggak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu kan yang jadi ekstrim, itu ekstrim kan, yang jadi masalah. Nah kan balik lagi makanya semua prinsip yang kita pakai itu bukan untuk menjudge orang lain sih. Kalau misalnya gue sendiri pegang ya. Jadi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan gitu, misalnya apa yang kita dengar dari khotbah, itu kita pakai untuk pergumulan kita sendiri. Maksudnya di hadapan Tuhan gitu. Masalah orang lain mau ngomong apa ya udah, kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi saya lebih suka ya dengan perdebatan fisik hadir atau tidak hadir, misalkan dengan online. Saya pikir itu memang kita nggak bisa lari, kita harus hadapi kan? Iya betul. Kita harus hadapi sekarang itu. Justru sekarang kita harus berpikir Tuhan maunya apa ya dengan COVID ini kan? Nah ini yang menarik nih. Nah, Ya kan mungkin kita bisa berubah tadi dari pendulum yang di sini. Memang jangan pendulum mentok kan, kita mesti lihat kan, nggak boleh ekstrim kan, sampai di mana kita bisa terima pendulum kanan, bagaimana waktu ke kiri kita bisa menerima sampai yang di kiri begitu kan. Nah itu saya pikir kita mesti pikirin sekarang Tuhan maunya apa, betul. Ya kan, ya tadi misalkan kalau kita lihat kan dengan adanya COVID ini kan, kita sudah tahu manusia itu diciptakan salah satu yang diberikan Tuhan yang the best itu adalah waktu dan tempat. Coba bayangin sekarang, kita bisa lihat khotbah kapan aja, di mana aja, begitu kan? Nah itu justru sesuatu yang nilai plus kalau saya bilang. Nah, itu yang kita mesti pikirin. Betul. Ya tapi di sisi lain kesakralannya itu jadi beda. Nah betul. Iya nggak sih? Itu ada juga dong. Oke, kalau saya bilang kalau kesakralan itu, memang kita di gereja sakral. Nggak, maksudnya lihat lagi khotbah itu main. Iya. Itu sih tanggung jawab dia kepada Tuhan. Iya, jadi kita juga sama di rumah juga sama, tergantung kita bertanggung jawab sama Tuhan apa enggak. Jadi sakral apa enggak sakral itu saya pikir hati kan. Iya, betul sih. Poinnya itu ya di hati kita, kesiapan kita waktu ibadah itu seperti apa, gitu kan. Nah, kalau misalkan di gereja pun ya datang cuma buat dengar khotbah, lagi dengar khotbah, main WA ya sama aja begitu kan. Tapi kalau kita betul-betul membawa diri kita, meskipun di rumah misalkan, tapi kita betul-betul masuk ke dalam satu ibadah, buat saya sih ya itu dipikirin lah, ya, jadi buat pertimbangan buat pemilik KTP ya. Jadi maksudnya ini kira-kira Tuhan mau bawa kemana gitu ya tentang kondisi begini.
Betul. Itu memang ada poinnya juga sih ketika misalnya kemarin kan sempat kita dibilang Patong itu sempat mau memberhentikan yang online gitu ya, sempat ada isu itu. Tapi saya pikir ketika itu saya juga ngomong sama beberapa hamba Tuhan yang lain gitu. Maksudnya itu juga ada salah satu cara Tuhan untuk membuka bahwa Gary juga bisa jadi berkat buat orang lain. Maksudnya ketika misalnya orang-orang yang memang selama ini ya dalam tanda petik ya misalnya hari Minggu harus kerja gitu, dia nggak bisa ibadah gitu. Ya dia dengan ibadah di rumah dia lebih bisa inilah gitu, maksudnya mengatur waktu dan akhirnya kerjaan juga bisa ditangani gitu. Bukan berarti kita mau kompromi ya, tapi bukan ke arah kompromi. Ketika Tuhan membukakan dengan adanya COVID ini, terus ada sesuatu yang pasti Tuhan kehendaki juga. Nah kita juga boleh peka juga sih untuk belajar itu gitu. Oke. Nah dari dokter dan Om nih, sebenarnya dengar gak sih ada selentingan dari kiri kanan ya, temen lah atau yang kita kenal di gereja gitu. Apa yang membuat mereka masih tidak berani untuk ke gereja, tapi mereka berani untuk jalan-jalan? Apakah ada coba apa Om pernah dengar gak sih maksudnya? Saya ketemu orang kalau yang takut ke gereja biasanya takut jalan-jalan juga. Iya sih, betul. Biasanya ya. Biasanya Cuma kalau di compare sama kerja, nah ini memang kan ada sesuatu kan. Iya. Karena kenapa? Kan kita tahu kalau dia nggak datang dia diomelin sama perusahaannya. Betul. Iya, oke. Ya kan? Bisa dimaki sama bos gitu ya. Jadi paling nggak dia pakai double lah. Ya itu ya. Tapi kan ya ketakutan itu sebenarnya kalau saya bilang kalau memang dia dasarnya takut, ya dia mesti takut begitu. Iya. Kalau ada orangnya dasarnya berani, ya berani begitu. Betul. Nah kalau dia takut dia mesti kerja. Ke gereja dia takut, ke gereja pasti dia pakai APD lengkap deh. Dia mau operasi gimana ya gitu. Tapi oke, sekarang kita mau tahu nih sebenarnya dari Dokter Aris lah ya, mungkin Om bisa tanggepin juga mengenai masalah sekarang ini. Jadi sebenarnya makin banyak yang sembuh atau makin banyak yang sakit atau makin banyak korban sih dari COVID? Nah kalau bicara soal COVID-nya sendiri, tetap di Indonesia itu makin apa sih namanya penyebarannya itu makin banyak memang. Makin banyak wilayah yang jatuh jadi red zone, jadi zona merah gitu ya, karena memang ya kesulitannya adalah mengontrol orang-orang yang masyarakat di kita itu, apalagi yang di daerah ya, karena memang pertama rumah sakit juga nggak ada, terus tim medisnya juga ini banget terbatas sekali gitu. Saya pernah dengar juga teman di Gorontalo itu opanya itu sakit sampai akhirnya memang meninggal gitu karena COVID. Dan waktu mau meninggal itu kan dia pakai ventilator. Nah setelah memang turun kondisinya, terus kan karena anaknya itu dokter, itu dia minta untuk di RJP, maksudnya untuk di inilah yang jantungnya di pompa gitu ya dengan manual. Nah itu sampai nggak ada dokter sama sekali di sana di rumah sakit padahal itu. Nah itu yang nanganin mantri. Sampai 45 menit sampai akhirnya benar-benar nggak ketolong gitu. Nah itu satu kondisi yang agak menyedihkan untuk Indonesia sih. Makanya kenapa penyebaran COVID makin luas, dan juga kalau dibilang yang meninggal ada banyak tapi lebih banyak yang sembuh. Lebih banyak yang sembuh? Betul. Apakah itu datanya bisa dipercaya? Apalagi kan sekarang lagi model-model konspirasi ala-ala kan. Itu memang gimana itu? Kalau agak susahnya gini, kita nggak tahu kita mau pegang data yang mana gitu. Maksudnya ketika dari pemerintah bilang datanya segini, ya kita cuma bisa pegang itu gitu. Maksudnya sebagai dasarnya. Kalau sebagai dokter ya, karena nggak ada source lain gitu. Maksudnya yang membuka data benar-benar secara jujur gitu. Sementara sih masih begitu ya. Ya saya nggak tahu ala-ala conspiration. Habisnya banyak kan ya di sosial media. Ya memang saya juga punya tim itu kan meninggal kan, karena isunya COVID. Tetapi begitu dicek 4 orang yang tinggal sama dia semuanya negatif. Rapid aja enggak gitu, negatif semua. Padahal baru rapid kan, negatif semua. Kenapa jadi? Terus ada 2 di swab juga nggak kenapa-napa. Nah ini kan satu question mark lah. Iya, itu betul. tadi tuh. Iya. Gitu kan. Conspirationnya nggak tahu ya. Okay. Nah makanya itu nanti akan ada penambahan kan berarti kan. Betul. Dengan ada penambahan, tapi kan otomatis juga kesembuhannya juga tinggi karena dia bukan COVID kan sebenarnya kan. Nah itu kalau misalnya begitu kenapa? Kok bisa satu tempat tinggal itu? Iya. Satu tempat tinggal. Bisa satu tempat tinggal, tapi pada saat meninggal tapi saya bilang positif atau negatif?
atau nggak dicek? Nggak tahu. Oh, nggak dicek. Tapi kita sudah waktu jenazahnya itu secara ala Tetap, COVID. iya betul. Itu untuk meminimalkan resiko. Iya, meminimalkan resiko. Jadi kita kan nggak tahu benar-benar dia COVID atau enggak. Jadi lebih baik dikubur dengan cara seperti itu gitu. Penanganan jenazahnya. Nggak tahu Om dengar apa nggak nih mengenai masalah yang harusnya Dokter Aris tahu. Di YouTube ada Dunia Manji sama profesor, dan dia menyatakan bahwa dia tuh menemukan satu obat herbal tentang bener-bener virus COVID gitu ya, maksudnya COVID, nyembuhin COVID. Dari segi medis gimana sih itu? Apakah bener atau enggak sih sebenarnya? Kalau dibilang benar atau enggak kan kita nggak tahu, karena kita nggak bisa ngecek tuh benar-benar yang dia klaim itu. Maksudnya kita riset secara kedokteran gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari gejala yang ada kan itu bisa menimbulkan dalam tanda petik kepanikan, dalam artian pasti mau ngeburu barang itu gitu kan. Makanya akhirnya pemerintah cut dengan yaitu kayak misalnya salah satunya mereka kan diperkarakan kan. Enggak, tapi kalau misal memang itu obat, kenapa diburu dipermasalahkan? Kan ya udah jual aja. Karena bisa menimbulkan chaos. Kalau misalnya orang sampai percaya bahwa itu benar-benar bisa menyembuhkan, dan dia kan klaimnya kan juga ajaib kan, maksudnya dia bilang sampai Ratu Inggris pun pesan beberapa banyak gitu kan, ya itu kan bisa menimbulkan konsepsi yang keliru, dan Indonesia bisa chaos ke sana, lebih ke arah sana. Nggak, aku nggak ngerti ya, maksudnya bagaimana ada obat terus chaos gitu? Ya udah beli aja, dia produksi aja banyak, kan nggak masalah. Terus masalahnya di mana gitu? Saya nggak tahu nih, mungkin saya bodoh ya, tapi masalahnya di mana? Nggak keburu. Jadi produksi obatnya dengan misalnya orang yang pasti mau beli itu nggak kekejar. Pertama itu ekonomi juga bisa jatuh, maksudnya gara-gara itu. Terus juga kalau misalnya orang-orang yang memang udah kena COVID gitu, mereka pasti akan cari kan, berebutan istilahnya. Nah kalau barangnya limited, nah itu akan jadi chaos, benar-benar chaos. Harga naik. Sama, betul. Harga naik. Bisnis kan. Nah itu makanya yang diiniin kan itu kan ke sana gitu. Oke. Nah kalau kita nyambung lagi mengenai masalah ibadah new normal gini ya. So apa yang harus kembali lagi kita kerjakan? Apakah posisinya Dokter Aris sama dan juga mungkin posisi Om sama? Karena Om juga ibadah juga ya bareng-bareng sama kita gitu. Maksudnya, apakah tetap kita memposisikan diri ya? Oke, saya tahu panggilan orang Kristen itu adalah salah satunya beribadah. Saya akan bertanggung jawab dan menjaga semuanya, tapi saya tetap beribadah. Atau jadi bergeser dengan kondisi yang seperti ini? Gimana? Kalau saya posisi tetap ibadah sih, hadir ya. Hadir iya, maksudnya ya, hadir. Tetap kalau saya punya position adalah ibadah itu saya harus datang fisik ke dalam gereja. Itu biar gimana saya pegang itu. Tapi gimana dengan pernyataan Om yang tadi? Nah, makanya, jadi kan kita harus memikirkan kan. Ya kan kita harus mulai pikirin. Jadi kita nggak bisa menghina tadi misalnya orang yang nggak hadir. Betul. Gitu loh. Kita hadir ya kita memang mau hadir dan kita berasa hadir itu lebih benar lah. Kita punya istilah misalnya mungkin itu ya lebih benar hadir daripada kita di rumah gitu. Jadi ya kita mesti hadir. Tapi kalau ada orang yang memang ya itu kita mesti hormatin juga karena kan dia punya ya kalau kita ngomong pergumulan dia masing-masing lah begitu kan. Betul. Dan tapi kita juga justru kita mesti pikir sekarang. Ya kita lihat misalkan kita punya gereja bisa adakan 8.000 anak loh. 9.000 anak. SD, SMP kan? Iya. Waktu kita Bible Camp. Iya, oke. Untuk online maksudnya. Online kan? Iya. Itu kan luar biasa kan? Itu nggak ada segitu banyak tadinya. Biasanya Bible Camp itu cuma 1.000 lebih. Ya 1.000, nggak sampai 2.000 ya? nggak nyampe. Nah, yang ini terus yang remaja kan? NRITC. Juga hampir sama jumlah yang sama begitu kan? Padahal kita nggak pernah mencapai 2 kali aja cuma 5.000, 6.000 gitu. Iya, waktu itu pernah 5.000, 5.000-an gitu kan? Berarti mencapai. Ya kan ini kan sebenarnya Tuhan membuka jalan untuk jalan, betul. I see. Koris? Nah kalau yang ini sih tetap kayak misalnya podcast yang sebelumnya aku bahas juga, kayak misalnya ada teman kita yang sebenarnya dia muda usianya, sama-sama di paduan suara juga. Cuma karena dia punya orang tua itu di rumah itu papanya udah ada sakit diabetes, ada sakit hipertensi dan sebagainya. Akhirnya kita saranin untuk dia tidak beribadah. Padahal dia pengen juga. Padahal dia pengen dan dia berani gitu. Cuma karena untuk orang tuanya aku sama ciciku sebagai dokter akhirnya kita saranin ya udah mendingan jangan. Gitu. Nah, balik lagi sebenarnya ketika kita bilang
kayak Om juga tadi bilang ya, misalnya kita harus pikirin tuh ada orang-orang yang nggak bisa datang karena itu ya, itu memang kita juga ada satu wadah pelayanan baru yang mesti kita pikirin gitu ke sananya gitu. Bukan berarti bahwa ketika mereka melakukan itu ya mereka salah atau gimana gitu, bukan. Gitu, balik lagi ya poinnya gitu. Mereka beribadah secara online pun karena memang ada terbentur sesuatu, misalnya faktor kesehatan dan sebagainya. Nah, itu kita juga harus hormati. Dan berarti di sisi lain, dari coba saya rangkum ya dari yang Om sama Haris bilang, berarti sementara ini masih hadir tetapi mesti ngerti kondisinya. Betul. Tetapi perlu dipertimbangkan ke depannya Tuhan mau bikin apa nih. Betul. Sehingga kalaupun misalnya memang ibadah di rumah pun bukan berarti sebuah kesalahan gitu ya. Iya, betul. Maka kadang-kadang orang beriman itu logikanya mati ya kadang-kadang ya. Makanya udah pokoknya percayalah, virus mah nyerang yang orang nggak beriman. itu error tuh biasa gitu ya. Itu jangan dibahas tuh. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Oke lah kalau kayak begitu. Mungkin tutup dari Kak Haris atau Om buat pemilik KTP untuk ibadah dan apa yang harus diambil buat teman-teman. Ya, karena posisi saya adalah ibadah harus hadir ya buat saya ya. Jadi ya untuk orang-orang yang tadi tidak punya keterbatasan, misalnya kalau saya di rumah nggak ada orang tua, saya tinggal ya 3 masih muda, ya kita harus hadir lah ke gereja gitu kan ya. Tapi di tempat lain kita juga nggak boleh menjudge orang yang nggak bisa hadir nggak mau hadir, bukan nggak bisa ya, nggak mau hadir ke gereja. Mungkin kita juga nggak bisa judge mereka. Oke. Haris? Nah, kalau saya sih sama. Intinya sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing. Ketika dipanggil untuk beribadah, entah itu kita responnya sebagai ibadah online ataupun nanti kita memberanikan diri untuk datang gitu ya. Yang penting kita lakukan itu untuk di dalam konteks seperti yang di podcast minggu sebelumnya dibahas, dalam mengasihi Tuhan sama mengasihi sesama. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, jangan sampai berlebihan sehingga kita melupakan mengasihi sesama, misalnya menjaga orang tua kita gitu. Ya, balik lagi. Nah, ketika kita juga misalnya kita mengasihi sesama nih, oh gue terlalu menjaga keluarga gue, jadi akhirnya nggak datang sama Tuhan, kita juga ya pergumulan kita menunjukkan apa gitu ke sana. Gitu. Bagaimana di dalam kita menyelaraskan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, karena memang ini dua perintah yang kalau kata Tuhan Yesus sendiri kan di dalam dua perintah ini mengandung seluruh prinsip daripada Alkitab. Gitu. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Betul. Gitu ya. Nah, jadi di dalam konteks ibadah pun kita berespon terhadap dua hal itu sih. Gitu. Seimbangkan. Oke, kalau gitu. Thank you, Pak Haris. Thank you, Om. Sama-sama. Thank you juga. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya. See you. See you.